Ini adalah cheetah, makhluk darat tercepat di bumi. Sepintas rupanya mirip macan tutul dan jaguar. Jika macan tutul adalah penguasa pepohonan di benua Asia dan Afrika, jaguar perenang handal dan predator puncak di benua Amerika, maka cheetah adalah pelari tercepat di bumi. Meski kemampuan berburunya tak sehebat kucing besar lainnya, bahkan kerap kali kalah bersaing dengan segerombolan hyena, tapi dalam hal kecepatan berlari ia adalah rajanya. Kemampuannya dalam berlari sangatlah mengagumkan. Bagaimana tidak, cheetah dapat berlari hingga kecepatan 120 km per jam. Bahkan manusia tercepat di dunia saat ini, yaitu Usain Bolt, hanya mampu berlari dengan kecepatan 43 km per jam saja. Cheetah mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 3,5 detik saja. Bahkan melebihi beberapa jenis mobil sport yang ada. Kemampuannya dalam berlari tak lepas dari bentuk tubuhnya yang aerodinamis, sehingga meminimalkan hambatan udara. Kepalanya yang kecil membuat hambatan udara semakin minim. Saat berlari, kepala cheetah selalu dalam posisi stabil dan nyaris tak bergerak. Hal ini membuatnya dapat terus fokus dengan mangsa yang ia kejar. Tubuhnya sangat ramping dengan sedikit lemak, dan perpaduan sempurna dengan kaki yang panjang. Didukung dengan tulang belakang yang panjang dan elastis, dapat mengembang dengan cepat hingga kakinya dapat berayun cukup jauh dalam satu kali gerakan saat berlari. Hebatnya, meski cheetah berlari dalam kecepatan penuh, ia tetap bisa merubah arah larinya secara spontan, bahkan zigzag tanpa terjatuh. Hal ini merupakan hasil kerja ekornya yang luar biasa yang berfungsi sebagai kemudi. Meski kecepatannya luar biasa, namun saat berburu cheetah juga mengendap-endap layaknya predator lain. Hal ini ia lakukan untuk efisiensi energi. Cheetah hanya mampu berlari selama 30 detik saja, dan dalam waktu ini ia biasanya telah mencapai kecepatan maksimumnya. Maka dalam waktu 30 detik ia harus segera merobohkan buruannya. Jika tidak, maka ia harus berhenti berlari dan segera beristirahat. Karena memaksakan dirinya melebihi batas maksimumnya akan sangat berbahaya bagi jaringan dan organ tubuhnya. Tidak seperti kucing besar lainnya yang berburu dengan cara menerkam mangsanya dari belakang, cheetah tak bisa melakukan hal itu. Biasanya mereka menjegal kaki mangsanya saat dalam aksi kejar-kejaran. Ia harus membuat mangsanya roboh terlebih dahulu baru menerkamnya. Sebab menerkam mangsanya secara langsung saat kejar-kejaran dalam kecepatan penuh akan sangat beresiko dan berakibat fatal baginya. Sayangnya, meski menangkap buruan cukup mudah bagi cheetah, namun ia kerap kali tak dapat mempertahankan hasil buruannya dan harus merelakan hasil buruannya jadi milik predator lain. Bahkan untuk menghindari seekor hyena pun menjadi masalah yang sangat besar bagi cheetah. Ini adalah contoh spesialisasi yang berlebihan, di mana evolusi cheetah hanya terfokus pada satu kemampuan saja, yaitu kecepatan, sehingga ia tak memiliki banyak keterampilan lainnya. Saat perubahan besar-besaran terhadap habitatnya di alam liar akibat ulah manusia, kucing besar lainnya lebih mampu beradaptasi. Namun sangat sulit bagi cheetah untuk beradaptasi, mengingat ia membutuhkan ruang terbuka luas untuk berburu. Saat ruang terbuka mulai berkurang, maka cheetah sangat sulit bersaing dengan predator lain dalam hal mencari makanan. Bahkan lebih buruknya, ia bisa menjadi mangsa empuk bagi kucing besar lainnya. Rusaknya habitat, perburuan liar, konflik dengan manusia, dan eksploitasi berlebihan merupakan beberapa faktor utama yang membuat jumlah cheetah di alam liar terus merosot. Di dunia terdapat 4 subspesies cheetah. 3 di antaranya ada di benua Afrika, dan satunya ada di daratan Asia. Dan cheetah Asia menjadi subspesies cheetah yang paling langka dan sangat kritis keberadaannya. Bahkan jumlah yang tersisa kurang dari 50 ekor saja. Sedangkan subspesies cheetah yang ada di benua Afrika nasibnya tak jauh berbeda. Jumlahnya terus merosot tajam. Pada tahun 1900 diperkirakan ada sekitar 100.000 ekor cheetah, dan terakhir tercatat pada tahun 2017 hanya tersisa sekitar 7.000 ekor saja. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat keberhasilan konservasi cheetah juga cukup buruk. Setidaknya cheetah telah 2 kali menghadapi masa kepunahan. Di masa lalu pada masa Pleistosen, cheetah berhasil selamat dari kepunahan massal. Dan pada saat ini, sekali lagi ia harus berhadapan dengan kepunahannya. Jika rusaknya habitat, perburuan liar, dan eksploitasi berlebihan tidak segera diatasi, maka bisa jadi dalam waktu dekat cheetah dan kehebatannya hanya menjadi suatu cerita sejarah belaka. Meski di seluruh dunia cheetah dipuja dan dikagumi oleh manusia,
Namun kerap kali manusia mengaguminya dengan cara yang salah.